Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kita kenikmatan, dan kenikmatan terbesarnya adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan jiwa raganya demi sampainya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada kita umatnya di akhir zaman. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi kembali dalam kajian Atqona Academy. Masih dalam pembahasan atau tema Tadabur Juz 30. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tadabur Juz 30, yaitu pada surah Al-Mutaffifin. Sebelum kita masuk ke ayat pembahasan yang selanjutnya, kita sedikit murajaah, sedikit mengulang pada pembahasan yang pertama pada 2 minggu yang lalu. Wailul lil mutaffifin. Wail itu gunanya untuk menunjukkan atau untuk hinaan di situ. Ada juga riwayat mengatakan wail adalah bagian dari neraka. Al-mutaffifin adalah orang yang mengurangi, ya. Orang yang mengurangi walaupun dia sedikit. Tatfif itu mengurangi walaupun sedikit. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang yang tatfif ini, atau al-mutaffifin ini, dia memiliki standar ganda. Apabila dia mengurus urusannya ingin dipermudah. Tapi apabila dia mengurus urusan orang lain maka dia akan mempersulit. Ini artian luasnya. Jika artian yang letterleknya, apabila dia menimbang untuk orang lain maka akan dikurangi. Tapi apabila dia minta ditimbang, minta atau beli sesuatu kepada orang lain, dan hal tersebut perlu ditimbang terlebih dahulu, dia akan meminta agar jangan sampai timbangannya kurang. Bahkan dia meminta untuk ditambah. Ini adalah orang-orang yang al-mutaffifin. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tatfif. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala, kamu jangan seperti itu. Kamu nggak nyangka ya? Nah, bahasa simpelnya seperti itu. Yadhunnu di sini ada kata dhanna yadhunnu. Dalam bahasa Arab ketika menunjukkan sesuatu yang masih dugaan itu ada syakkun. Menduga tapi lebih kepada tidak percaya. Dhanna itu lebih kepada percaya. Tapi hanya menyangka saja, baru menyangka saja. Menyangka untuk dibangkitkan pun tidak, apalagi meyakini. Nah, di sini dapat kita tarik garis merah juga bahwa ketika seseorang sudah menyangka bahwa dia akan dibangkitkan di hari akhir, itu sudah cukup baginya untuk menghadirkan keimanan. Sudah cukup baginya untuk menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Karena dia sudah menyangka akan dibangkitkan. Ketika akan dibangkitkan berarti akan mempertanggungjawabkan amalannya.
Yaumin 'azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalian itu tidak nyangka apa ya, bahwa kalian itu akan dibangkitkan pada hari akhir? Nah, seperti itu. Nyangka aja tidak, apalagi meyakini. Coba kalian menyangka saja sedikit. Insya Allah kalian tidak akan berani melakukan perbuatan tatfif tadi. Kalian tidak akan berani melakukan perbuatan dosa. Kalau kalian cukup saja menyangka bahwa ada yang namanya hari akhir atau hari pembalasan. Nah, Bapak dan Ibu, pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya sampai di ayat ke-6. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas dari ayat 7 sampai ayat ke-17. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan saya untuk membaca terlebih dahulu surah Al-Mutaffifin dari ayat ke-7 sampai ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Shadaqallahul azim. Para hadirin rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan kita. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Di situ pada ayat ke-7 ada kata kalla. Kalla ini gunanya bisa untuk penolakan. Bukan seperti itu, bukan. Bisa. Atau hanya untuk mengambil perhatian seseorang. Ketika ada orang-orang yang tidak kita ajak bicara tidak memperhatikan, kita bisa menggunakan kalla sehingga orang-orang tersebut kembali memberikan perhatiannya kepada kita. Atau dapat diartikan juga dengan haqqan, benar-benar nih. Seperti itu. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, di sini banyak sekali penegasan-penegasan. Pada ayat ini banyak sekali penegasan. Pertama kalla, lalu Allah juga menggunakan inna. Inna, sungguh. Sungguh. Di situ ada kata inna. Lalu ada kata penegasan lagi pada kata la fi. Nah, la dan fi ini dua kata. La-nya sebagai penegasan, fi artinya di. Inna kitab, sungguh beneran nih. Kitabal fujjar, kitab. Kitab itu sesuatu yang ditulis di dalam nih. Sesuatu yang
tercatat, ya, sesuatu yang dicatat di dalamnya sebuah perkara. Al-fujjar, nah, ini asal katanya adalah fajir, orang yang berbuat dosa. Di dalam Al-Quran ada 3 bentuk. Ada fujjar, ada fajir, ada fujjar, ada fajarah. Ini tingkatan yang berbeda-beda. Ketika Allah menggunakan kata fajir, berarti dia suka melakukan dosa. Sudah, sampai situ saja. Tapi ketika fujjar, ada penekanan di sini. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya mubalaghah. Fa'al. Itu untuk mubalaghah. Menunjukkan dia betul-betul nih, orang ini, aduh, udah banyak banget dia berbuat dosanya. Dia udah terbiasa sekali dengan perbuatan dosa. Itu fujjar. Fajarah, oh udah. Kalau udah fajarah berarti dia dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa aja yang dia perbuat. Majasi perbolanya seperti itu. Dari tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dia udah hanya perbuatan dosa yang dia lakukan. Itu orang yang disifati dengan fajarah. Kalau fujjar, ya masih ada lah sedikit perbuatan baik yang dilakukan. Tapi mayoritas yang dia lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah keburukan. Fajir, oke, masih ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di situ. Tapi dia berbuat dosa. Dia adalah orang yang berbuat dosa. Nah, makanya di sini diartikan ada ahli tafsir juga yang menafsirkannya sebagai orang kafir. Tapi apabila kita melihat konteks ayat sebelumnya, maka ini dapat diartikan kepada orang yang beriman juga. Tapi orang beriman tersebut melakukan dosa. Orang beriman tersebut melakukan tatfif, licik. Orang beriman tersebut memiliki standar ganda. Apabila untuk dirinya dia ingin dipermudah, tapi apabila untuk orang lain, maka dia akan mempersulit. Bisa seperti itu. Penafsirannya di sini ada ahli tafsir mengatakan fujjar di sini oleh orang-orang kafir. Tapi apabila kita melihat kepada konteks ayat sebelumnya, maka fujjar di sini adalah bisa orang beriman, ya, tapi orang beriman tersebut berbuat dosa, khususnya orang yang melakukan tatfif, melakukan hal licik walaupun sekecil apapun itu. Karena tatfif itu mengurangi sedikit, mengurangi hanya sedikit. Kalau pada pertemuan sebelumnya saya memberi contoh yang harusnya 1 kilo ini dikurangi 0, berapa ons. Nah, akhirnya ada ketidakadilan di situ. Nah, itu tatfif. Lafi, nah di sini penegasan lagi deh, Bapak dan Ibu, saya ulangi kembali bahwa ada 3 penegasan pada ayat ini. Kalla, inna, dan la. Sehingga dapat diketahui bahwa ayat ini ditujukan untuk orang yang, kalau bahasa Jawa itu mungkin dablek ya, atau bahasa Sundanya apa ya, orang yang udah nggak bisa dikasih tahu, orang yang sudah keras hatinya, dia sudah terbiasa dengan tatfif, dia sudah terbiasa dengan berbuat curang, dikasih tahu nggak mau. Makanya di sini ada tiga penegasan, kalla, inna, dan la. Lafi sijin. Nah, sijin ini dari kata sajana atau asijnu. Asijnu sendiri artinya al-habsu wa tadyiq, penjara. Kalau singkatnya sijnu adalah asijnu adalah penjara. Nah, Bapak dan Ibu, asijnu di sini ya, para ulama tafsir mengartikan dia adalah sesuatu yang berada di lapisan bumi yang terdalam. Ada yang mengartikan dia bebatuan.
Ada yang mengatakan juga itu adalah sifat dari fujar tersebut. Oke, kita mulai dari sini. Dari lapisan bumi yang terdalam. Ketika kita mengartikan si jin ini sebagai sesuatu yang berada di lapisan bumi yang terdalam, maka Allah sedang memberikan sinyal. Allah memberikan itu merupakan simbol bahwa orang-orang yang berbuat fajir tersebut, orang-orang yang fujar tersebut, mereka derajatnya itu sangat rendah sekali. Dan ingat, di bawah bumi yang terdalam ada api. Maka tempat mereka adalah neraka. Jadi ketika ya, Allah memberikan sinyal bahwa orang yang fujar itu kedudukannya rendah di sisi Allah dan tempatnya kembali mereka adalah neraka. Sedangkan apabila disifati sebagai sifat dari catatan tersebut, berarti fujar itu adalah catatan yang tidak dimuliakan, catatannya saja tidak dimuliakan. Karena apa? Karena isi di dalamnya adalah hal-hal buruk, sehingga dikuburkan. Kita ketika memiliki keburukan, atau manusia ketika memiliki keburukan, fitrahnya adalah tidak ingin diketahui, sehingga disembunyikan. Kitab al-Fujjar, catatan amal orang-orang yang berbuat fujar itu, orang-orang fujar itu, isinya keburukan semua. Sehingga disimpan di lapisan bumi yang paling dalam. Saking buruknya apa yang mereka kerjakan, saking hinanya apa yang mereka perbuat, sehingga tidak ingin diketahui orang lain, dikuburkanlah akhirnya di lapisan bumi yang paling dalam. Wa ma adraka masijjin, kitabum marqum. Nah, di sini ditafsirkan. Wa ma adraka masijjin. Apa sih sijjin itu? Sijjin itu apa? Ketika Allah menggunakan wa ma adraka, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah misalnya. Itu biasanya menandakan bahwa hal yang akan disebutkan selanjutnya adalah sesuatu yang manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Seperti tadi, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kiamat. Apa itu kiamat? Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui keadaan kiamat yang sesungguhnya. Maka di sini pun Allah menggunakan wa ma adraka. Wa ma adraka ma sijjin. Apa sih sijjin itu? Manusia itu tidak akan pernah mengetahui bentuk sijjin seperti apa. Kitabum marqum. Nah, di sini dia ditafsirkan oleh ayat ini, dia adalah kitab yang sudah tertulis di dalamnya. Nah, berarti jika kita melihat artian yang sebelumnya, penjelasan yang sebelumnya, maka sijjin ini dapat diartikan sebagai sifat dari catatan. Catatan yang isinya buruk semua sehingga dipendam. Kitabum marqum. Nah, Bapak dan Ibu, kata marqum. Marqum itu Imam Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa ada sahabat yang mengatakan bahwa marqum itu ketika seorang tukang jahit memberikan tanda pada baju dan tanda tersebut tidak dapat dihapus. Atau misalnya ketika kita membordir
baju dan hasil bordiran tersebut tidak bisa dihilangkan. Itu disebut markum. Di sini menandakan bahwa kitabun markum, kitab yang tidak bisa direvisi. Nah, ini ada kaitannya dengan tatfif. Orang yang tatfif, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk kemaslahatannya sendiri. Mereka mungkin merevisi sesuatu demi kepentingannya sendiri. Mereka membuat peraturan sesuai atau untuk kebaikan sendiri, tapi merugikan orang lain. Misalnya seperti itu. Nah, marko ketika di akhirat nanti, orang-orang yang melakukan tatfif, orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan dosa, mereka tidak bisa merevisi. Mereka tidak bisa pakai orang dalam untuk mengganti apa yang tertulis dalam catatan itu. Sehingga catatan tersebut adalah qat'i, tidak bisa diganti. Apabila buruk ya sudah buruk, apabila baik baik. Nah, disinilah makanya di ayat-ayat sebelumnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kalian tuh nggak nyangka apa bahwa kalian itu akan dibangkitkan? Mereka itu nggak menyangka apa ya bahwa mereka akan dibangkitkan. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailul. Nah, ini sama wailun ini sama seperti yang pada ayat pertama. Wailul lil mutaffifin. Kata wailun berguna untuk menunjukkan azab atau menunjukkan keburukan atau mendoakan kehancuran. Ketiga fungsi ini bisa digunakan pada ayat ini. Mereka pasti akan mendapatkan azab pada hari itu, atau keburukan yang akan mereka dapat pada hari itu, atau mendoakan, udahlah kalian itu pasti akan hancur pada hari itu. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yauma idzin ini kembali kepada ayat sebelumnya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia itu dibangkitkan lirabbil alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Yauma idzil lil wailu yauma idzil lil mukadzibin. Mukadzib itu berarti orang yang mendustakan, orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Siapa mereka? Siapa itu mukadzibin? Nah, ditafsirkan pada ayat 11. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibun, alladzina yaitu orang-orang, yukadzibun. Nah, za'ama annahu mukhalifun lil haqiqah atau tawakkuf. Orang-orang yang melakukan takzib itu adalah orang-orang yang menyangka bahwa perkara yang disampaikan mukhalifun lil haqiqah, berbeda dengan kenyataannya. Jadi mereka ketika dibacakan Al-Quran, itu mah berita bohong, itu mah cuma mitos. Nah, nanti akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Ketika diceritakan tentang akhirat, itu mah mitos belaka, itu mah cuma cerita orang-orang terdahulu. Itulah orang-orang yang mukadzibun. Atau mereka ketika diceritakan atau dikasih tahu tentang hari akhir, dikasih tahu tentang azab, dikasih tahu tentang apapun itu, mereka tawakuf, no comment.
ya. Saya emang nggak mau beragama terlalu, saya emang nggak mau terlalu beragama. Ini banyak anak muda yang seperti ini, ya. Sangat disayangkan. Saya tidak mau terlalu beragama. Nongkrong boleh, asalkan yang dibahas di dalamnya bukan sesuatu yang maksiat dan memberikan manfaat. Kalau memberikan manfaat boleh nongkrong. Saya nggak mau terlalu beragama, akhirnya meninggalkan sholat, nggak mau ngaji. Nah, ini banyak sekali yang saya temukan pada anak-anak atau ya kaum muda ya, mungkin seumuran saya atau lebih di atas saya sedikit, itu banyak yang seperti itu. Dan itu saya temukan langsung. Nah, ternyata orang yang seperti itu bisa dikategorikan kepada yukadzibun ini. Tawakuf dia terhadap agama. Udah, saya mah no komen, saya mah nggak mau terlalu beragama. Tawakuf dia terhadap agama. Nggak mau no komen lah, pokoknya akhirat udahlah terserah. Kamu mau ngomong akhirat terserah. Udah, saya mah diem aja tentang akhirat. Sedangkan karakter orang mukmin ketika dikabarkan tentang hari akhir, dia takut terhadap azab Allah, dan dia berharap atau dia mengharapkan rahmat dari Allah. Biyaumiddin, ad-din. Ad-din ini dapat diartikan hari pembalasan. Atau arti katanya kan din adalah agama ya, agama Islam. Biyaumiddin di sini hari di mana apa yang disampaikan, apa yang diajarkan dalam agama Islam itu dibuktikan. Semua orang akhirnya mengetahui, semua orang akhirnya sadar bahwa yang diajarkan dalam agama Islam semuanya betul. Bahwa apa yang disampaikan oleh baginda kita ratusan tahun yang lalu itu betul. Bukan cerita bohong, bukan hanya mitos. Mereka akan sadar bahwa hari kiamat adalah hari yang nyata. Mereka akan sadar bahwa neraka adalah nyata. Ya. Dalam istilah agama kita ada ainul yakin, ada yang tadi ya, masih nyambung yang tadi, dzon atau syak. Kalau syak itu tidak yakin. Terus ada dzon, ini masih ngira-ngira nih, tapi sudah lebih kepada yakin. Ada juga ainul yakin. Ainul yakin itu ketika misalnya Bapak dan Ibu dalam perjalanan melihat lampu merah atau berhenti nih, kok atau jalannya padat sekali, kenapa ya? Nah, ketika ada orang yang memberitahu di sana lagi ada razia, Bapak dan Ibu baru yakin saja, belum ainul yakin misalnya. Oh iya, biasanya seperti ini kalau ada razia. Kalau dzon berarti bisa jadi ada razia, bisa jadi juga mungkin ada kecelakaan. Kalau syak, enggak, ini mah bukan razia kalau seperti ini. Ini mah mungkin lampu merah. Misalnya di Bandung ada lampu merah yang lama sekali itu, yang di dekat Uninus, itu bisa sampai 4 kali dapat lampu merah kalau misalnya kita jalan di situ. Nah, ketika hari ini, pada Yaumiddin ini adalah ainul yakin. Mereka melihat sendiri timbangan, mereka melihat sendiri catatan amal mereka melihat sendiri siratal mustaqim, mereka melihat sendiri apa itu neraka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Nah, ini karakter mukadzibin atau dua golongan yang mendustakan hari akhir. Illa kullu mu'tad. Nah,
Golongan yang pertama adalah orang yang mu'tad, orang yang melampaui batas. Tapi mu'tad ini lebih kepada masih dalam pikiran saja. Misalnya tadi ketika diberitahu tentang akhirat, saya nggak percaya akhirat, itu kan melampaui batas. Saya nggak percaya akhirat, atau udahlah, masa bodoh saya dengan akhirat. Saya nggak percaya sama akhirat. Saya masa bodoh tentang malaikat yang mencatat. Saya nggak bisa ngelihat kok malaikat. Nah, itu melampaui batas. Ini masih dalam pikiran. Al-athim ini sudah dalam perbuatannya. Tapi biasanya yang mu'tad dia asim juga. Karena dia mengingkari sehingga sudah berbuat semaunya. Nah, ada yang unik Bapak dan Ibu di sini. Orang yang berdosa itu disebutnya asim. Yang bawah ini. Orang yang berbuat dosa. Tapi kalau pada ayat di sini ditulisnya athim. Ketika berubah bentuk, ketika ditambah ya sebelum mim ini, maka artinya menjadi orang yang selalu berbuat dosa. Yang diperbuatnya hanya dosa saja. Seperti contohnya ya, bentuk yang seperti ini. Allahu wahidun. Hanya Allah lah satu-satunya. Rahimun. Hanya Allah lah yang berbuat rahim. Nah, di sini athimun. Dia udahlah perbuatannya itu dosa aja yang diperbuat. Nah, ini adalah salah satu orang golongan yang mendustakan hari akhir. Karena orang yang berbuat dosa pasti dia tidak mempercayai hari akhir. Makanya dia berbuat dosa karena dia nggak yakin bahwa dia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Kita maju ke ayat selanjutnya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza, ada kata idza di sini. Kata idza itu untuk menunjukkan kemungkinan yang besar. Kemungkinan yang besar. Artinya kemungkinan orang-orang yang yukadzibuna biyaumiddin itu akan mengucapkan hal yang serupa dengan ini. Ya, nanti kita lihat. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami, mereka akan mengatakan, udahlah, itu mah hanya mitos yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, ini juga masih sampai sekarang masih banyak dikatakan oleh misalnya oleh orientalis. Orang-orang orientalis sering mengatakan hal seperti ini ketika disebutkan tentang akhirat. Itu mah hanya cerita aja. Disebutkan tentang surga. Udah itu mah cerita aja. Zaman dulu, karena mereka hanya melihat dari bahasa kebahasaan saja. Jannah itu kan artinya taman. Kalian itu nggak punya surga. Karena kalian tuh hanya dapat taman saja. Seperti taman di dunia ini. Udah, beres. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Itu cuma mitos aja surga dan neraka itu. Nah, orang-orang orientalis seperti itu. Atau misalnya diceritakan tentang diberitahu bahwa ada yang namanya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Itu mah cerita aja, nggak ada nabi. Nabi Muhammad itu cuma bohong. Nah, itu kan banyak orang yang seperti itu. Atau mengingkari sejarah orang-orang terdahulu. Diceritakan tentang kaum-kaum yang mendapatkan azab. Mereka hanya mengatakan, udah itu mah mitos, nggak akan pernah terjadi. Udah, kalian itu mau berbuat apa, silahkan berbuat aja. Nggak akan ada azab-azab seperti itu kok. Nah, itu orang-orang yang mukadzibin itu akan seperti itu. Sampai sekarang pun, ya, apabila kita bertemu dengan orang-orang orientalis, mereka akan seperti itu. Lebih banyak yang berkata seperti itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oke, di sini ada kata kalla. Kalla, kalau misalnya kita lihat terjemahan, sekali-kali jangan.
Kalla sudah dibahas tadi di awal, bahwa kalla itu menunjukkan penentangan atau hanya untuk mendapatkan perhatian, atau artinya haqqan, beneran nih, kalla. Tapi kalau di ayat ini lebih diartikan kepada haqqan. Ya. Beberapa ahli tafsir mengatakan di sini lebih tepatnya diartikan haqqan, bal rana. Nah, untuk menafsirkan ayat ini kita baca dulu, ada hadis di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, atau ini dalam kitab Targhib. Innal mu'mina idza aznaba dzanban kanat nuqratun sauda'un fi qalbi. Sesungguhnya apabila seorang mukmin, nah pada riwayat hadis lain, inna ibnu adama idza aznaba, pada hadis lain ibnu Adam atau nas di situ, seluruh manusia, mau dia mukmin, mau dia apapun itu, ya, apabila berbuat dosa, idza aznaba dzanban, berbuat satu dosa, kanat nuqtatun sauda'un fi qalbi, maka akan ada nuqtah, titik, ya, titik hitam di hatinya. Setiap melakukan kesalahan, satu nuqtah, satu titik, satu titik. Setiap melakukan dosa, satu titik, satu titik, satu titik. Sehingga apabila berbuat dosa yang banyak, nah nanti akan dijelaskan pada hadis. Fa in taba, tapi apabila dia bertobat, wa naza'a, dan melepaskan dosa tersebut, artinya dia meninggalkan dosa tersebut, dia tidak lagi melakukan dosa-dosa tersebut, wastaghfara, dan dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat, ya tadi, saqala minha, dihapuskan nuqtah tadi, titik tadi itu dihapuskan, dibersihkan. Wa in zada, apabila dia menambah dosanya, nah ini, zadat hatta yughallafa biha qalbuh, apabila dia terus menambah dosanya, ya, setiap dosa titik 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 terus, yughallaf, ghilaf itu buku ada covernya, ya, itu bisa dikatakan ghilaf, sampul, menutupi. Dosa tadi akan menutupi hatinya. Fadzalika ranu alladzi dzakarallahu fi kitabihi kalla bal rana 'ala qulubihi. Dan itulah, ya, dosa-dosa tadi yang sudah menumpuk banyak, yang menyelimuti, yang menutupi hati, itulah yang dinamakan rona di sini pada ayat ini. Rona asal katanya atau asal artinya adalah berkarat. Ketika kita selalu melakukan dosa, maka dosa itu akan menjadi karat-karat yang menutupi hati kita. Sehingga ketika ada kebaikan, kebaikan tersebut tidak bisa menyentuh hati kita. Ketika ada kebenaran, kebenaran tersebut tertutupi oleh karat tadi, tertutupi oleh dosa. Ketika seseorang sudah terbiasa berbuat dosa, ketika diberikan atau ditunjukkan sesuatu yang baik, mereka akan menolaknya karena terbiasanya dengan yang buruk. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka lakukan itu sudah menjadi rona, sudah menjadi karat pada hati. Dosa-dosa yang mereka perbuat itu menjadi karat dalam hatinya, sudah menutupi hatinya, sehingga ketika diberitahu apapun, diberitahu kebaikan, mereka menolak. Penolakan tersebut karena hatinya sudah tertutupi oleh dosa-dosa yang sudah sangat banyak. Ya, Allah menggunakan kata rona di sini, udah berkarat. Ya, sudah berkarat, mengerak gitu. Dosa-dosa itu sudah menutupi. Hatinya sudah tertutup. Bukan tertutup, tapi sebetulnya dia menutupi hatinya dengan dosa-dosa.
Nah, menutupi hati dengan dosa-dosa. Makanya ada istighfar. Ya, kita diajarkan dengan istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar satu hari minimalnya 100. Makanya kita disunahkan istighfar tiap habis sholat. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan juga, banyak ketika kita misalnya istighfar, cepat sekali, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, padahal harusnya ketika beristighfar, dihayati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dihayati. Ya Allah, saya mohon ampun ya Allah. Sambil dibayangkan, saya udah berdosa apa nih hari ini. Mohon ampun atas dosa itu. Istighfar, astagfirullah. Kalau misalnya istighfarnya seperti itu, insya Allah mengalir air mata. Insya Allah akan berusaha menjauhi apa yang dosa-dosa yang telah diperbuat. Tapi kalau istighfar, astagfirullah, 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 sambil cepat-cepat, sambil teriak-teriak, ya, bisa jadi malah tidak bertaubat di situ, karena ngejar cepatnya. Kalla, lagi-lagi ada kalla ya, Bapak dan Ibu, menunjukkan penolakan atau untuk mengambil perhatian atau untuk hakkan di sini. Betul-betul nih, beneran nih, apa yang dikatakan ini benar-benar nih. Sebagai penegasan. Inna, lagi-lagi ada kata inna di sini. Penegasan. Ada dua penegasan ya. Kalla dan inna. Innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Lamahjub, hijab. Hijab itu sesuatu yang menutupi, yang membatasi. Misalnya di sini saya ada buku. Nah, ini buku anak saya. Di sini ada buku. Ketika saya menutupi seperti ini, maka buku ini menjadi hijab. Buku ini menjadi hijab. Bapak dan Ibu tidak bisa melihat saya. Ini hijab. Sesuatu yang menutupi, terhalang. Nah, dalam ayat ini ada dua penafsiran. Oke, sebelum penafsiran hijab, mahjub, kita kepada kata la-nya ini. La ini walaupun cuma satu huruf, tapi dia adalah kata. Dia itu sebagai penegasan. Lagi-lagi di sini ada 3 penegasan. Kala, inna, dan la. Berarti ayat ini ditujukan bagi orang-orang yang sudah keras hatinya. Makanya tadi ya, rona ala qulubihim, sudah keras hatinya. Mahjub, nah tertutup. Tertutup di sini ada 2 pengertian. Yang pertama, mahjub, tertutup dari Allah secara apa? Secara fisik. Secara penglihatan. Artinya di akhirat nanti kita dapat melihat Allah. Dan orang-orang yang fujar, orang-orang yang melakukan tatfif, orang-orang yang memiliki standar ganda, yang inginnya mudah, tapi ketika mengurus perkara orang lain disulitkan, mereka akan mahjub di pada hari akhir nanti. Tidak bisa melihat Allah secara langsung. Tidak dapat bertemu dengan Allah secara langsung. Ini penafsiran yang pertama. Berarti pada penafsiran pertama ini menunjukkan bahwa Allah itu akan bisa terlihat oleh mata. Allah itu dapat kita temui secara langsung nanti di akhir. Ada pendapat lain ya, bahwa mahjub di sini adalah mahjub dari rahmatnya Allah. Ampunan itu kan rahmat dari Allah. Ketika orang yang melakukan hal tersebut yang tadi, mereka tidak diampuni, mereka harus dicuci dulu. Apabila masih memiliki iman, setelah dicuci di neraka baru bisa masuk ke surga. Apabila tidak memiliki iman, ya sudah, wassalam, akan berada di neraka selama-lamanya. Mahjub di sini ya. Jadi ada 2 pengertian. Yang pertama, mahjub, tertutup dari Allah secara pandangan dan fisik. Dan yang kedua adalah dari rahmatnya Allah. Selanjutnya, innahum lasalul jahim. Nah, Bapak dan Ibu, ini kaitannya sama ayat sebelumnya. Ya.
Innahum lasalul jahim, sungguh mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Solu, kata solu itu secara bahasa ya diartikan istatola, yang memanjang, yang jangka waktunya itu panjang. Maksud di sini apa? Kekal. Kalau misalnya tidak beriman. Tapi kalau beriman pun, maka jangka waktunya dia di neraka itu lama sekali. Dan satu hari di neraka itu kan berkali lipatnya hari di dunia. Maka jangan sampai ada anggapan, nggak apa-apa lah transit dulu di neraka bentar. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Karena apa? Satu harinya di neraka pun itu sangat lama sekali. Berkali-kali lipat dibandingkan hari yang ada di dunia. Si memen itu. Aku memen udah. Kadang Pak. Nah, Ya, istatala. Pada ayat ini pun atau kata solu ini mengartikan mengindikasikan bahwa tidak ada kesempatan keluar ataupun istirahat dari azab. Tidak ada kesempatan keluar sedikit pun dari neraka. Ya. Izin keluar dulu misalnya. Kalau di penjara mungkin kan bisa izin ketemu orang yang menjenguk misalnya. Ketika lagi ada di penjara, bisa ketika ada saudara yang datang atau siapa yang datang ingin bertemu, kita bisa keluar. Misalnya orang yang di penjara itu bisa keluar sebentar. Ya, istirahat dari apa yang ada di dalamnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dia bisa keluar dulu istirahat. Tapi di neraka apabila sudah masuk lasalul jahim bahasanya di sini. Nggak ada kesempatan keluar, nggak ada kesempatan istirahat sama sekali. Mau dia ada iman, ya, mau dia ada iman sedikit, tetap dia tidak ada istirahat di situ. Nggak bisa izin ke malaikat. Malaikat bentar ya, saya kan masih ada iman nih. Saya istirahat dulu bentar dong. Nggak bisa seperti itu. Ketika sudah masuk neraka ya sudah. Malaikat itu ghalidhun, ya, keras mereka. Malaikat-malaikat yang di neraka itu keras. Nggak bisa kita negosiasi sama mereka. Karena mereka sudah pasti melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan yang Allah perintahkan adalah siksa mereka yang masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya tadi ini mahjub. Orang yang fujar itu mahjub. Ngelihat Allah saja nggak bisa. Karena mereka di neraka. Habis waktu mereka di neraka. Mereka tidak dapat ampunan dari Allah. Ya, kecuali yang masih beriman. Masih beriman pun waktu yang mereka habiskan di neraka itu lama sekali. Ayat terakhir, "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Kemudian dikatakanlah kepada mereka, "Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Lihat nih. Ini nih yang kamu dulu waktu di dunia kamu nggak percaya nih. Gimana? Enak kan? Bahasa simpelnya seperti itu. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun adalah hinaan untuk orang-orang yang fujar, untuk orang-orang yang melakukan tatfif. Nih, lihat nih, dulu kamu nggak percaya. Gimana? Percaya nggak sekarang? Nah, seperti itu. Percaya nggak sekarang? Lihat tuh. Udah ada malaikat yang mau nyiksa kamu di situ. Tuh tempat kamu disiksa tuh udah ada tuh di situ, lihat di depan. Tuh api nerakanya udah dinyalain. Tuh pintu nerakanya udah dibuka. Percaya nggak sekarang sama apa yang kamu dustakan dulu? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun adalah hinaan. Sehingga membuat orang yang fujar itu semakin putus asa mereka. Tinggal dimasukkan saja kepada api neraka. Dihinakan. Sebelum dimasukkan ke neraka sudah dihinakan dulu. Bahkan ketika pada surat At-Takwir, ketika mendapatkan catatan amal pun, mereka sudah dihinakan dengan apa? Dengan perbuatannya itu disebarkan kepada orang-orang. Lihat si fulan dulu di dunia kayak gini nih.
dulu pernah buat jahat nih. Lihat tuh, lihat. Oh, lihat semuanya, lihat. Semua lihat. Seperti itu. Ketika di akhir nanti yang berbuat baik, yang berbuat buruk, semua amalnya dipertontonkan kepada orang. Sehingga semua orang tahu apa yang telah kita lakukan selama kita di dunia. Dan itu adalah merupakan azab bagi orang yang telah berbuat dosa, karena pasti malu. Ya. Di dunia saja ketika ada orang yang malu, bisa sampai meninggal, depresi. Nah, sama di akhirat juga nanti seperti itu, tersiksa. Tersiksa karena perbuatannya ditunjukkan. Sebelum masuk dihinakan lagi. Lihat tuh neraka ya, neraka ya. Dulu kamu nggak percaya ya, tuh lihat neraka. Tinggal masuk aja, tinggal nyemplung aja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin melihat, yang ingin bertanya, bisa angkat tangannya atau langsung buka mikrofonnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan. Terima kasih. Satu pertanyaan saya, mengapa kalau saya berzikir, istighfar, hati saya tidak bergetar? Jadi saya merasa berzikir, istighfar, ya astagfirullahaladzim, gitu ya. Ya, kalimat-kalimat itu keluar dari mulut saya, tetapi hati saya kok tidak tidak bergetar. Apakah zikir saya diterima atau saya yang tidak memahami makna-makna dari zikir itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu. Yang pertama, kita harus memahami kata per kata dari apa yang kita ucapkan. Nah, ini pentingnya ya. Dan ini terkadang kurang difahami oleh masyarakat kita. Ketika kita istighfar, kita harus memahami kata per kata yang kita ucapkan. Ketika zikir, kita harus pahami kata per kata yang kita ucapkan. Ketika sholat pun kita harus pahami apa yang kita baca. Nah, jadi poin yang pertama adalah faham dulu terhadap apa yang kita ucapkan. Ketika kita sudah faham, kita sudah tahu artinya, baru kita, ya seperti tadi, ketika kita istighfar, Ibu mungkin nanti bisa dicoba ya Bu ya. Ketika Ibu istighfar, Ibu bayangkan dosa apa yang sudah Ibu perbuat. Ibu bayangkan rahmat Allah. Ibu bayangkan ampunan dari Allah. Ibu bayangkan bahwa kalau tanpa ampunan dari Allah, Ibu tidak akan selamat. Terus ketika istighfar sambil pelan-pelan, ya Allah, maaf ya Allah, saya sudah melakukan ini ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya ini tidak punya apa-apa, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa, tolong hamba ya Allah. Nah, hal yang seperti ini perlu dilatih pelan-pelan Ibu, nggak apa-apa, perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Lama-kelamaan, insya Allah nanti akan terasa. Nah, untuk latihannya, kalau bisa di malam hari, Ibu, ketika tidak ada orang. Kalau misalnya ada orang, kemungkinan akan terganggu. Kemungkinan tidak akan khusyuk. Kalau misalnya malam, insya Allah nanti akan ada terasa di situ. Intinya mah Bu, ketika Ibu zikir, ketika Ibu istighfar, Ibu itu harus merasakan bahwa Ibu sedang curhat sama Allah. Ketika alhamdulillah ya Allah, hari ini masih bernafas, hari ini sebutkan kebaikan-kebaikan yang Ibu rasakan pada hari itu. Alhamdulillah hari ini saya bisa bangun pagi, alhamdulillah hari ini bisa ikut kajian, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi jangan cepat-cepat, ya alhamdulillah. Kalau seperti itu hanya ya
menunaikan kewajiban saja gitu. Tapi kalau kita hayati sedikit, alhamdulillah ya Allah, hari ini sebutkan ibu apa nih kenikmatan yang ibu rasakan pada hari itu. Alhamdulillah masih bisa jalan, sebutkan. Alhamdulillah masih bisa ngelihat, alhamdulillah terus disebutkan terus. Ya, insya Allah lama kelamaan nanti ibu akan merasakan kenikmatan dalam zikir. Kenikmatan dalam zikir, kenikmatan dalam istighfar itu insya Allah akan dirasakan. Ya, tapi memang perlu latihan. Perlu latihan ya, mungkin tidak sehari 2 hari mungkin. Tapi kalau Allah menghendaki, ya bisa saja baru sehari langsung ibu merasakan kenikmatan tersebut. Ya, jadi teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, ayo kita latihan. Ketika zikir tidak cepat-cepat. Ya. Ketika zikir disebutkan misalnya alhamdulillah ya Allah, sebutkan kenikmatan apa saja yang kita dapatkan pada hari itu. Kenikmatan kan banyak ya. Dari bangun tidur pun sudah merupakan kenikmatan. Disebutkan alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya bisa bangun pagi, bisa bangun subuh. Alhamdulillah pagi ini bisa sholat subuh tepat waktu. Alhamdulillah pagi ini sebutkan saya masih bisa bernafas, saya bisa ini. Sebutkan. Jadi 33 kali itu tidak kosong. 33 kali yang kita zikirkan ketika sholat itu tidak kosong. Sebutkan satu persatu. Insya Allah nanti akan dirasakan kenikmatan-kenikmatannya. Ketika istighfar juga sama. Ya Allah, maafkan ya Allah, saya hari ini udah kayak gini ya Allah. Hari ini udah lupa. Misalnya apapun, sebutkan. Sebutkan apapun itu dosanya. Ya, sekecil apapun dosanya, ketika istighfar sebutkan, minta ampun sama Allah. Minta ampunan sama Allah. Curhat sama Allah. Ya, pokoknya curhat ketika zikir itu, ketika zikir dan istighfar, curhat sama Allah. Jangan cuman cepat-cepat, ya, jangan cuman hanya mengejar angka. Kalau misalnya dijadikan ajang curhat ketika itu kepada Allah, insya Allah nanti akan terasa kenikmatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Ya, terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama, Ibu. Selanjutnya dari Ibu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada pertanyaan, apakah orang yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah, dosa atau perbuatannya itu tetap dipertontonkan pula? Atur nuhun. Oke. Untuk pertanyaan ini ya, Ibu, ada ayat fattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah perbuatan buruk yang sudah terlanjur kamu lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik, dan perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan buruk. Nah, apabila kita melihat pada ayat ini, maka keburukan itu akan terhapus oleh kebaikan yang kita lakukan. Tapi ingat, jangan sampai ada niat seperti ini. Saya mau berbuat buruk ini nih, gampang nanti ada perbuatan baik yang bisa menghapus. Itu tidak bisa seperti itu. Ketika niatnya sudah seperti tadi ya, sudah buruk, maka tidak akan menjadi penghapus perbuatan baiknya. Tapi apabila kita memang tidak sengaja melakukan keburukan, atau kita sedang lalai saja, ya, bukan karena kita sengaja melakukan keburukan, gampang nanti ada perbuatan baik yang bisa menghapus. Nah itu insya Allah tidak akan dipertontonkan, ya, karena sudah dihapus. Fattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk yang sudah terlanjur kamu lakukan. Ya. Mungkin karena khilaf, karena mungkin terbawa-bawa, bukan yang sengaja dengan sadar, ya, bukan sadar dan dia dengan tujuan nanti gampang ada amal baik. Nah itu tidak bisa. Kalau misalnya seperti itu ya, Bu, ketika gampang nanti ada amal baik yang akan menghapusnya, itu beda lagi. Tapi kalau memang sudah terlanjur, kita dulu masih banyak khilafnya, masih belum ilmunya masih belum ada, sehingga kita sudah terlanjur berbuat dosa, ayo sekarang saatnya bertobat. Nah, tadi ada tobat juga. Ada tobat, ada istighfar, itu menghapus. Insya Allah tidak akan dipertontonkan, karena dihapus
bahasanya dihapus, bukan apa ya? Saya ingat ketika saya masih kecil itu digambarkannya seperti ini. Ketika ada orang berbuat jelek, oke, timbangannya berat. Tapi kalau misalnya dia berbuat baik lagi, nah timbangannya jadi lebih berat yang ini. Nah, penggambarannya mungkin tidak seperti itu. Karena apabila seperti itu, maka yang buruknya masih ada. Gambarannya, ya, untuk menafsirkan ayat ini, bahwa ketika kita melakukan keburukan, lalu kita melakukan kebaikan, ya, misalnya kebaikannya nih, keburukannya 1, kebaikannya 10. Yang 1 ini terhapus, yang 10-nya masih tetap. Ya, ini rahman rahimnya Allah. Ketika kita telah berbuat buruk 1 misalnya, atau 9 nih, 9 keburukan yang kita lakukan, lalu ada 10 kebaikan yang kita lakukan. Yang 9 ini tertutup, terhapus. Yang kebaikan tidak jadi 1, tapi tetap 10. Makanya insya Allah tidak akan dipertontonkan apabila sudah dihapus dengan kebaikan. Dan ada juga istighfar di situ. Makanya insya Allah Ibu, apabila kita sudah memohon ampunan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita, insya Allah itu tidak akan dipertontonkan kembali. Yang dipertontonkan kembali adalah orang yang tidak memohon ampun atas dosa tersebut. Itu Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena saya juga belum pernah sampai ke sana gitu ya. Belum pernah mengalaminya. Tapi apabila kita pahami dari data-data yang ada, dalil-dalil yang ada, maka insya Allah apabila kita sudah memohon ampun, maka dosa tersebut dihapus dan tidak dipertontonkan kembali. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Ibu. Silakan apabila ada yang ditanyakan kembali. Bapak dan Ibu, teman-teman. Maaf, apakah saya boleh menyambung pertanyaan dari Ibu tadi? Mangga, Ibu, silakan. Ya, mohon maaf. Tetapi boleh tidak dalam hidup itu kita berhitung? Artinya, ketika kita bukan ria, ketika kita berbuat baik, kemudian di situ kita berhitung. Walaupun berhitungnya di dalam hati, tetapi kan Allah maha tahu gitu. Apakah boleh berhitung agar tabungan kita itu nanti di akhirat itu banyak, sehingga ketika kita berbuat tidak baik, kemudian kita berhitung perbuatan baik kita itu lebih banyak begitu. Sehingga yang saya khawatirkan nanti ibadah kita itu karena kita perhitungan kepada Allah untuk mencapai surganya Allah kelak di akhirat. Seperti itu. Apakah boleh demikian? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Perlu kita pahami Bapak dan Ibu bahwa kita itu tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bahkan Nabi Muhammad ditanya ketika Nabi Muhammad berkata seperti itu. Apakah engkau juga ya Rasulullah masuk surga hanya karena rahmat, bukan karena amalanmu? Ketika itu Rasul ditanya, apakah engkau juga ya Rasul yang masuk surga karena rahmat, bukan karena amalan? Kata Rasul, na'am, wa kadzalika. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada yang masuk surga karena amalannya, tapi karena rahmat Allah. Nah, hubungannya dengan perbuatan tadi ya, dengan ayat tadi, wat bisayyi'atil hasanata tamhuha, ini kembali kepada niat. Nah, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha faman hajara ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Al-hadis. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya, tergantung pada niat. Barang siapa yang niatnya karena dunia, dia akan mendapatkan. Niatnya untuk perempuan atau untuk mendapat pasangan, maka dia akan dapat pasangan.
Barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya di sini adalah mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, untuk hitung-hitungan, boleh nggak kita hitung-hitungan? Oke. Ada perkataan Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu. Hisab itu apa sih artinya Bapak dan Ibu? Hisab itu artinya hitungan kan? Boleh nggak hitung-hitungan? Kita ya, dianjurkan oleh Umar bin Khattab itu selalu menghitung setiap hari. Kita udah berbuat dosa berapa, berbuat baik berapa. Boleh nggak berhitung? Boleh. Tapi ada poin yang harus diingat. Bahwa perbuatan baik kita pun belum tentu diterima oleh Allah apabila niatnya salah. Jadi kembali ke niat. Ketika kita melakukan perbuatan baik, niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bisa jadi satu amalan yang kita perbuat itu diridhoi oleh Allah ya, dan dapat menghapus segala keburukan kita. Dibandingkan amal-amalan baik yang lain yang kita lakukan, tapi ternyata masih ada unsur-unsur keduniawian atau unsur-unsur selain mengharapkan keridhaan Allah, sehingga Allah tidak ridho. Sehingga Bapak dan Ibu hati-hati ketika beramal, niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Berhitung-hitung tadi boleh. Untuk apa? Untuk jaga-jaga, jangan sampai kita banyak dosanya tapi kita nggak sadar. Tapi ketika kita melakukan amal baik, harus hati-hati juga. Hati-hati nih, niatnya jangan sampai salah. Karena kalau salah, ya sudah. Amal tersebut menguap, Bapak dan Ibu. Tidak menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kita. Ya, jadi jangan remehkan perbuatan amal sekecil apapun. Ketika niatnya kuat untuk keridhaan Allah, caranya betul, hati-hati. Kita ingin berbuat baik tapi caranya salah. Dalam Islam, niatnya baik, caranya juga harus baik. Niatnya baik, niatnya karena Allah, keridhaan Allah, lalu caranya baik, insya Allah, walaupun sekecil apapun perbuatannya, itu bisa jadi dialah yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah dan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Maka Bapak dan Ibu kalau mau hitung-hitung, boleh saja, silakan. Tapi ingat, hitungan Allah itu beda. Kalau kita mungkin habis sedekah, satu nih dapat, sedangkan hitungan Allah beda. Makanya ketika kita berbuat baik, mungkin ya Ibu ya, nggak usah dihitung. Yang kita hitung adalah perbuatan buruknya saja. Ketika kita berbuat baik, kita selalu menganggap bahwa kita kurang berbuat baiknya. Bahwa perbuatan baik kita kurang, selalu kurang perbuatan baik kita. Sehingga kita akan selalu menambah perbuatan baik tersebut. Tapi ketika permasalahannya terhadap dosa, maka kita harus hitung-hitungan banget nih. Oh, hari ini saya udah ini nih tadi udah bohong sekali nih. Misalnya, oh, saya hari ini udah gini. Oh, saya banyak banget nih perbuatan dosanya hari ini. Berarti besok saya harus berbuat baik yang lebih banyak, boleh seperti itu. Ya, dalam keburukan boleh dihitung secara rinci. Tapi kebaikan kita harus merasa kurang terus. Seperti itu, Bu. Sehingga kalau misalnya kita merasa, sudah nih, kalau tadi misalnya kita hitung keburukan segini, kebaikan segini, udah nih, kebaikannya udah lebih dari keburukan, udah. Nah, itu kan jadi bahaya. Jadi kalau masalah kebaikan, kita harus merasa kurang terus. Kita harus merasa kurang terus. Sedangkan masalah keburukan, kita harus detail hitungnya. Oh, hari ini sudah segini. Hari ini sudah segini dosanya. Hati-hati nih, besok jangan sampai. Nah, itu boleh, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak. Ya, Ibu, sama-sama, Ibu. Silakan teman-teman, Bapak dan Ibu, apabila ada yang ditanyakan kembali. Assalamualaikum Ustadz, boleh langsung saja Ustadz? Waalaikumsalam Ibu, silakan. Ya, maaf tadi saya sudah menulis tapi karena jaringan internet di saya kurang stabil, jadi tidak terekam di chat ya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya,
Ya, ternyata dalam surat Al-Mutaffifin itu kecurangan itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ya, dari sisi penjual dan pembeli. Ya, Dan sementara kita kan selama ini hanya menyadari bahwa yang melakukan kecurangan itu hanya penjual ya. Tapi kadang-kadang memang saya kadang-kadang melihat ya ibu-ibu belanja di tukang sayur, terus Mang segini ya Mang, nggak bisa Bu, ah udah segini aja, terus taruh uangnya terus pergi gitu. Jadi saya dulu sering sedih ya menyaksikan ibu-ibu maaf agak senior gitu melakukan hal itu, udah sering saya lihat seperti itu ya. Tapi ternyata memang di surah Al-Mutaffifin itu kecurangan itu terjadi kedua belah pihak. Ya, apabila itu sudah terjadi ya, apakah kedua belah pihak harus saling meminta maaf atau cukup saja dengan melakukan kebaikan, kemudian banyak beristighfar ya. Kemudian satu lagi Ustadz, kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan atau dosa, eh, ada juga saya dengar Ustazah yang mengatakan nanti semua kita itu harus masuk neraka dulu untuk membakar dosa-dosa kita. Nah, kemudian baru boleh masuk surga. Sementara kan Allah mengatakan kalau orang yang taubat nasuha itu terhapus dosa-dosanya semua. Kan apakah memang harus begitu ya masuk surga itu harus dibakar dulu dosa-dosanya di neraka. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, ya ini memang terjadi di masyarakat kita ya. Eh, nawar-nawar, emangnya belum setuju langsung simpan aja uangnya terus pergi. Nah, itu banyak sekali. Oke, yang harus pertama dilakukan istighfar tentunya. Mohon ampun kepada Allah, bertobat. Setelah itu, nah ini, ketika dosanya itu berhubungan sama manusia, maka harus minta maaf juga ke manusianya lagi. Berarti di sini cari nih tukang sayurnya. Nah, tukang sayurnya yang dulu kita pernah nawar seperti itu, cari lagi. Cari, kita minta maaf ya. Mang dulu saya seperti ini, pernah seperti ini saya mau bayar. Kalau kata Amangnya udah Bu nggak apa-apa, nah berarti sudah ada keridhaan di situ. Boleh, walaupun tidak diterima, boleh. Insya Allah tidak menjadi dosa bagi kita apabila tukang sayurnya tadi sudah meridhoi, sudah aja Bu. Tapi kalau belum terucap dari emang atau dari tukang sayur tersebut udah aja Bu nggak apa-apa, maka kita masih harus cari tukang sayur tersebut, cari keridhoannya. Ya. Bayar apa yang pernah kita dulu lakukan, kita bayar. Kalau misalnya aduh udah lupa berapa karena tiap hari seperti itu, ya sudah kira-kira saja. Kira-kira berapa, kumpulkan, berikan kepada emang tersebut. Kalau emangnya sudah tidak ada, ya, sudah wafat, cari keluarganya. Cari keluarganya, berikan pada keluarganya. Apabila sudah tidak ada juga, ya. Apabila sudah tidak ada juga, ya sudah. Sedekahkan uang tersebut kepada orang yang membutuhkan dan niatkan, ya Allah, mohon maaf, saya sudah berusaha mencari tukang sayur yang dulu saya pernah berlaku hal seperti ini. Sebutkan dosanya kepada Allah. Saya pernah nawar tapi kayak gini, Allah, sebutkan semuanya. Ya. Kalau tidak disebutkan biasanya hati nggak bergetar, tapi kalau disebutkan insya Allah hati bergetar. Sebutkan semua sama Allah, adukan, ya Allah kayak gini, adukan semuanya, lalu ya Allah maaf, ampuni hamba tidak bisa menemukan tukang sayur yang dulu saya pernah berbuat seperti itu, maka saya keluarkan uang sebesar segini untuk ya, sebagai pengganti apa yang telah saya lakukan kepada tukang sayur yang dulu. Insya Allah ampunan Allah itu luas, Ibu. Tapi tadi usahakan dulu cari tukang sayur yang dulunya. Usahakan. Ya. Karena ketika penawaran yang seperti tadi ya Ibu, jual belinya itu batal. Karena dalam jual beli harus ada ridho-biridho. Ya.
dari sisi penjualnya ridho, dari pembelinya juga ridho. Kalau misalnya nggak ridho, makanya kan ya ini kalau ya penjual-penjual di Pakistan dulu ya, ini pengalaman saya dulu. Mereka itu benar-benar kalau misalnya nggak mau ya sudah nggak apa-apa, harganya segini. Kalau kamu mau silahkan gitu. Kalau kamu mau, kamu ridho, ya silahkan bayar, harganya segini. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, saya masih punya Allah. Nah gitu. Mental penjual-penjual di sana gitu ya. Ana Abdur Razak, saya ini hamba dari Tuhan yang Maha memberi rezeki. Nah ini mental ini yang harus kita miliki juga, ya harus kita latihkan pada penjual-penjual kita. Ya, kadang kan penjualnya, ya udah terserah ambil, padahal hatinya belum ridho. Dia tapi takut bahwa barangnya tidak terjual. Nah harusnya kan penjual juga tidak seperti itu. Ketika tidak sesuai dengan harga yang diinginkan ya sudah. Kalau ibu mau ambil ya ambil, kalau tidak ya sudah silakan ibu pergi gitu. Harusnya seperti itu. Nah, lalu tadi yang apakah kalau masuk ke surga harus transit dulu di neraka? Tidak semuanya transit ke neraka. Makanya ya ada doa Allahumma ajirna minan nar. Setiap dari kita yang beriman insya Allah pasti akan masuk surga. Perbedaannya apakah transit dulu atau tidak? Apakah masuk neraka dulu atau tidak? Makanya ada doa Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah kami, lindungilah kami dari api neraka. Itu salah satu doa yang bisa kita amalkan tiap hari. Tiap habis sholat ataupun sambil jalan kita berdoa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, itu boleh. Jadi tidak semua orang akan masuk neraka dulu. Tapi semua orang beriman pasti masuk surga. Ya, semua orang beriman pasti masuk surga, hanya perbedaannya ada yang langsung, ada yang transit dulu, ada yang study tour dulu ke neraka. Ya. Semoga kita bukan termasuk orang yang transit ataupun study tour ke neraka ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang langsung dari surga, masuk ke surga, tidak perlu mampir-mampir dulu. Nah, mungkin seperti itu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz. Afwan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Waktu sudah menunjukkan pukul 6:10. Silakan. Satu pertanyaan lagi, kalau masih ada silakan satu pertanyaan. Apabila sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan saja. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, sedikit pengumuman saja bahwa At-Taqwan Academy mengadakan daurah tajwid, membahas tajwid ya, kelas khusus tajwid yang nanti akan fokus pembahasannya pada kitab Fathul Aqfal, penjelasan dari Nazam Tuhfatul Atfal. Bagi ibu-ibu yang berkenan atau ingin memperdalam ilmu tajwid, silakan bisa bergabung, ya, bisa menghubungi nomor saya. Mungkin saya tulis nomor saya di kolom chat ya. Oke, bisa ke situ, bisa kontak saya atau di Instagram, ya. Instagram At-Taqwan Academy, bisa di kolom, bisa chat di sana. Sebetulnya sudah pembukaannya sudah kemarin malam, hari Jumat malam, tapi untuk materi pokoknya belum, sehingga pendaftaran masih dibuka. Silakan bagi yang ingin berpartisipasi, ingin memperdalam ilmu tajwidnya, ingin membenahi tajwidnya, bisa bergabung. Silakan kontak nomor di atas, nomor yang ada di kolom chat ataupun kontak di Instagram. Mungkin kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rumi.